Oke kawan, jumpa lagi dengan saya di channel Tenis Mana. Ini ada lemparan tuser di daerah saya sendiri. HP ini menyala, akan tetapi tidak ada sinyalnya. Menyala kawan. Sebentar kawan. Akan tetapi sinyalnya nggak ada. Mudah-mudahan kelihatan. Kemudian kita cek untuk emailnya. Email ada seperti itu. Akan tetapi di sini bukan masalah di sinyal kawan, karena saya ini kan disuruh untuk mengganti IC power network atau IC booster untuk PA. Dikarenakan kata kawan saya itu atau user itu, HP ini entah kenapa dikerjakan di IC power network, saya kurang tahu juga kawan. Kemungkinan restart dan dikerjakan IC power networknya, akan tapi nggak dipasang lagi, entah itu hilang, entah itu pecah, nggak tahu saya kawan. Jadi disuruh saya untuk mengganti IC power network. Kita cek untuk keadaan mesinnya. Dan tentunya di sini saya bukan fokus ke sinyal, hanya mengganti karena saya disuruh mengganti, bukan disuruh untuk memperbaiki sinyalnya. Jadi beda itu kawan, dan harganya ya tentu tentu aja beda begitu. Seandainya saya ganti nanti sinyalnya ada ya alhamdulillah begitu ya kawan. Kalau nggak ada ya saya abaikan. Ini ada bekas jumperan, nampaknya anten. Jadi kita lihat ke bawahnya, kalengnya masih utuh semua. Saya balik di bagian ICU-nya sudah hilang. Dan saya perbesar, kita lihat. Di sini ada yang bersenggolan. Begitu ya kawan. Tapi nggak tahu apakah karena dia bersenggolan itu maka HP-nya bisa menyala, atau tanpa IC ini HP masih bisa menyala begitu kawan. Jadi ya begitulah. Kita lanjut untuk membersihkan kaki-kakinya. Kita jepit di mesin, di penjepit PCB saya supaya enak membersihkannya. Begitu kawan. Kita tambahkan peluk. Tapi nampaknya kebakar itu. Tapi dia memang bilang IC-nya itu di jumper, kata kata dia. Tapi ya nggak tahu saya kawan, apakah memang boleh di jumper seperti itu. Yang penting dia menyuruh kita mengganti ya tetap kita ganti ya kawan. Dan sudah dibilang kalau masalah sinyal gimana, abaikan aja sinyalnya. Dia yakin setelah diganti sinyal bakal bagus. Tapi memang betul kawan, IC ini sebenarnya IC untuk PA, untuk sinyal. Tapi ya itu tadi, jadi saya lebih enak begitu kawan. Setelah diganti nggak ada sinyal ya tetap saya abaikan.
kok malahan yang di tengahnya nggak ada kakinya lagi. Gimana itu kawan? Hanya di solder dia hilang. Jangan-jangan itu memang sudah hilang dari awal itu kawan. Wah kacau ini. Kita belum tahu ini sebenarnya diapakan HP ini. Sampai-sampai begitu. Dan itu ada, mohon maaf kawan, ini karena penjepit PCB saya ini tidak sinkron dikarenakan dia itu mau jatuh. Dan kita ya nggak rapi bentuknya, nggak masalah kawan, yang penting kita solder lagi. Nah itu sudah kita bersihkan menggunakan thinner. Wah jadi bingung saya itu kan. Kita kuas, kita lap gitu. Apaan itu sebenarnya? Nggak jelas itu kan. Coba kita cek. Oh, masa ground di jumper ke sini kawan? Ini bukan ground. Tengah tadi bersenggolan ke sini. Makanya dia terbakar. Wah, ngeyel. Benar saja kawan, ini nampaknya satu jalur sampai ke sini. Kemudian di sini kita lanjut untuk membuat jalurnya. Kita tambahkan plug. Oh ya, ini tadi jalur ground ini kawan. Jadi dia satu jalur hingga ke sini. Itu sudah saya tambahkan timah. Kemudian kita ambil jalurnya. Di sini saya ambil yang ini aja. Yang ini. Nanti kita potong lagi kalau kepanjangan. Jadi arahkan ke kaki yang ini kawan. Nampaknya cukup itu. Sini saya putar supaya enak menggapai posisinya. Kita solder, tapi sebelum disolder ya dipresisikan terlebih dahulu. Seperti ini.
Ini saya kaku ini kan, nggak tergapai sama solder saya ini. Atau saya blower untuk kita copot dulu untuk coil ini. Kita coba-coba aja, kita blower aja. Kok begitu? Gak jadi saya lepas untuk coil. Lanjut kita bersihkan. Mesin masih terasa panas. Kemudian di sini kita ambil cat PCB. Abaikan aja kalau dia masih bergeser ke kanan ke kiri kan. Kita fokus dulu, kita lem supaya dia tidak mudah lepas. Nanti kita tambahkan kembali seperti itu. Kemudian kita sinari dengan sinar UV supaya lemnya cepat kering. Kemudian kita lihat apakah sudah kering. Ini sudah hampir 1 menitan kurang lebih. Kemudian kita perbesar, kita lihat di situ boleh kita tambahkan lagi untuk timahnya. Jadi saya bersihkan lagi ujung mata solderan, kita gunakan atau kita arahkan ke solderan tempat kita jumper. Begitu. Kita kikis. Tambahkan thinner. Bisa seperti itu kawan. Nggak bakal disconnect dia nanti. Maksud saya bisa terhubung dia nanti. Kikis menggunakan pisau. Kita putar. Seharusnya ini supaya enak kerja, dicopot nih kan, coil, biar enak kita kikis-kikisnya. Ini nggak bisa menggapai dia ke sana. Saya coba menggunakan coba saya putar lagi kawan. Beneran susah mengikisnya. Aku ya.
caranya itu kita kikis dari sini ke atas, jangan dari atas ke sini, nanti habis nggak bisa menggapai. Aduh, supaya kawan juga seperti ini juga nanti apabila mengerjakannya. Pelan-pelan aja. Perbesar begitu kawan, kikis pelan-pelan. Lanjut kita siram menggunakan thinner kembali, dan kita tambahkan lagi. Nanti sebenarnya itu kikis lagi kawan, masih agak tinggian tapi biarlah kawan, yang penting sudah kita kikis. Lanjut lagi kita tambahkan seperti itu. Lanjut kita lem lagi, gunakan sinar UV lagi. Itu sudah cukup. Kita lanjut mengikis bagian yang kaki-kakinya maksudnya kawan. Jadi kita kikis di sini, dia ada kakinya, positif itu kawan, ada kakinya. Kemudian di sini ya kawan, saja pelan-pelan. Ini konektor USB dengan ini pun RAM. Mohon maaf kan, tadi saya ngobrol sama istri saya. Kemudian kita kikis saja, nanti bakal terlihat jalurnya. Itu kawan. Kemudian di sini kita kikis juga. Kita bersihkan menggunakan thinner. Jadi begitu penampakannya. Mudah-mudahan mantul. Gitu ya kawan. Lanjut kita ambil IC penggantinya. Di sini sudah saya siapkan untuk IC penggantinya seperti ini. Ini kan.
kalau nggak salah Samsung A0 berapa nih kan, lupa saya kawan Samsung berapa, yang pasti di setiap CPU Qualcomm itu pasti ada IC power networknya di setiap CPU yang dengan tipe Qualcomm. Kita lihat. Nah, itu kan. Nah, saya pastikan dulu Qualcomm-nya kan. Nah, ini CPU-nya Qualcomm pasti punya IC booster. Ini IC boosternya. Lanjut kita ambil. Kita tambahkan plug. Sudah tercopot. Lanjut kita cetak kakinya. Jadi kita arahkan seperti itu. Kemudian kita lap gunakan tisu. Nampaknya tebih teman, ya benar saja. Kemudian di sini kita blower. Kita jepit seperti itu. Lanjut memblowernya dari jarak jauh aja, nggak usah dempet-dempet. Begitu. Kemudian kita tunggu hingga kakinya mengeras. Itu sudah mengeras, kita dorong aja. Gitu. Itu penampakannya.
Nanti jangan sampai salah dalam pemasangannya. Pemasangannya seperti itu kodenya U048. Tanda titiknya itu di sini, arahkan ke atas karena saya posisinya di samping. Kita jepit, kemudian kita blower. Tambahkan peluk. Waduh, mehong itu kawan. Ya sudahlah, kita presisikan. Seperti itu kurang lebih. Kita blower. Itu sudah nempel, mudah-mudahan dengan sempurna dia menempel ya kawan. Kita dinginkan dahulu. Lanjut kita minum kopi kawan. Yang belum membuat kopi silakan membuat kopi dulu. Kita siram menggunakan thinner. Wah, habis ini thinner. Oh, masih ada kawan. Kita lap. Pemasangannya seperti itu kan. Mudah-mudahan kelihatan. Seperti itu. Ini saya lihat di bagian atas mesin. Kalau kita lihat dari posisi bawah, dia seperti ini pemasangannya. Ingat jangan sampai terbalik. Seperti itu. Oke, mantul. Lanjut kita tes. Oh ya, untuk sinyal apabila nggak ada ya saya abaikan ya kawan. Kali ini hanya mengganti IC power network atau IC booster untuk PA. Bisa diambil di mesin apa aja, yang penting CPU-nya itu Qualcomm. Kalau di MediaTek nggak ada itu kawan, IC power networknya. Jadi kalau mau cari kanibalannya, cari di mesin CPU-nya yang Qualcomm. Waduh, rompal kuku cantik saya kawan. Ini nggak tahu saya fungsinya ini apa ini kawan. Mungkin pembesar sinyal itu ya kawan. Ada-ada aja. Lanjut saya nyalakan. Oh ya, untuk SIM cardnya saya pasangkan juga. Mudah-mudahan sinyalnya ada juga ya kawan. Jadi memang kalau untuk IC booster itu atau IC power network itu
tujuannya diarahkan ke sinyal, tetapi jalur itu menuju CPU juga itu kawan. CPU IC power dia ada mengarah ke IC power network ya kawan. HP sudah menyala, kita lihat apakah nanti bisa mengeluarkan sinyal atau tidak. Walaupun tidak bisa mengeluarkan sinyal ya tetap saya abaikan, tugas saya sudah selesai. Alhamdulillah kawan, itu ada. Jadi memang betul kawan, kalau PA IC power network itu dia menuju ke IC 4G maupun 2G begitu. Sinyal ada. Nah, itu kawan. Mudah-mudahan kelihatan. Jadi begitu kawan cara mengganti IC power network yang jalurnya putus. Jadi cara jumpernya begitu, dan menggantinya itu ambil di mesin yang lain dengan syarat CPU Qualcomm pasti ada. Kalau di MediaTek nggak bakal ada. Kenapa ya nggak tahu saya kawan. Oke kawan, semoga bermanfaat tutorial saya ini tadi, dan selalu support channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Bagikan channel saya ke teman-teman Anda, dan yang telah berlangganan saya ucapkan terima kasih. Yang belum berlangganan silakan klik langganan, dan tentunya notif aktifkan ya kawan, biar saya upload supaya klik tayangnya itu mantul kawan, nggak lama-lama karena sepi penontonnya. Jadi jangan tanggung, kalau klik subscribe ya silakan diaktifkan loncengnya. Oke, mantul, mantap betul.